Ya saudara, kita sudah di bagian yang terakhir ya, Untung versus Delta, masih di kediaman Pak Kapolres, Bapak Untung Sangaji. Bapak, ini pasti ada harapan juga yang ingin Bapak bagikan kepada masyarakat lokal di sini, kemudian juga pesan-pesan sehingga saat Bapak sudah tidak bertugas lagi di sini, tetapi itu menjadi oleh-oleh gitu Pak, oleh-oleh ilmu pengetahuan untuk mereka membuat perekonomian keluarga mereka, rumah tangga mereka tetap mapan. Seperti apa Pak? Ya, setelah saya mengalami kontes kasus versi Delta ini, ada banyak hikmah yang saya alami. Lagi sibuk-sibuknya saya menguji berbagai alam yang saya temui di masyarakat menjadi bahan material terbaik untuk membantu masyarakat, ini contohnya. Dan tiba-tiba terpapar. Fisik saya tidak bisa melawan dan kemudian saya lemah dan akhirnya saya masuk rumah sakit. Begitu mendengar ini, Pak Uskup, Bapak Uskup, ya, Bapak Pendeta yang saya latih juga bikin kancing. Oh iya ya. Ya, Mace-Mace Papua yang juga saat itu diawasi juga oleh keuskupan, itu semua mengirim doa. Bahkan Bapak Uskup mengirim video dan suara pada saya dari berbagai kalangan gereja yang saya kenal, ya, anak-anak kelompok muslim yang juga saya sering bagi sembako, mengirim doa buat saya. Saya sudah koma. Saya sudah hanya bisa memandang, tidak bisa bicara karena ada alat di leher saya. Bahkan saya puasa sekian puluh hari itu. Nah, ini ada yang indah sekali, menarik sekali ketika beberapa suster dan mantri memegang tangan saya, kaki saya, memijit-mijit lalu mengucapkan. Padahal saya nggak bisa dialogis, saya ada alat di. Cuma bisa dengar ya Pak? Hanya bisa dengar dan mata saya bisa melihat. Mereka bilang, Pak Kapolres, di sini beta bisa ucapkan terima kasih, beta bisa dekat dengan Kapolres, beta baru lihat, beta punya mama yang pernah Kapolres kasih bantuan. Nah, yang mantri juga bilang, beta juga, beta punya orang tua dapat bantuan dari Kapolres. Akhir ini beta baru tahu ini Kapolres nih. Dong pegang beta kaki, dong pijit, dong ucapkan terima kasih. Beta sih ada kata-kata, cuma air mata jatuh. Artinya, apa yang kita buat di masyarakat, apa yang kita lakukan terbaik di mana saja, berimbas positif terhadap ke depan. Nah, fakta ke depan kita hidup seperti apa. Ini roda kehidupan yang memang bergulir, tidak main-main. Anak buah kita berbuat baik, ada yang juga ngucapin terima kasih. Satu dokter di situ. Terima kasih Pak Kapolres. Mungkin binaan Bapak, rumah saya di saat Romi maling terungkap, kejahatan cepat sekali ditangani oleh Bapak. Terima kasih anak buahnya telah membantu saya dengan kecepatan itu. Saya ucapkan di sini. Oh, saya rasakan itu indah sekali. Saya merasa saya berarti. Makanya ketika saya sudah mulai dapat tenaga, energi, sudah mulai membaik pulih. Kabel-kabel sudah mulai kita cabut dan sudah mulai bisa ngomong. Saya bilang kepada beberapa dokter situ dan memantri, cara mati saya bukan begini, harus diperang dengan penjahat untuk melindungi masyarakat, bukan di sini. Itu lebih elegan ya Pak? Iya. Apa penyakit ini? Kok pusing sekali? Saya hanya melihat kunang-kunang berbintang-bintang bisa terbang banyak ribuan di situ. Saat itu saya nggak bisa ngomong, saya melihat kayak kunang-kunang menyala-nyala, saya tidak tahu apa itu. Itu saya lihat berbagai warna. Dan kemudian saya menulis, saya lagi BAB, saya nulis aja ngaco. Harus 3 hari baru saya bisa bikin huruf B. Nah, apa yang ingin Pak Kapolres sampaikan pada saya? Saya tulis tuh, saya mau jus alvokat, tapi saya nggak tulis alvokat, saya tulis itu tuh, itu yang pemain bola kaki yang paling Ronaldo. Saya salah tulis. Bisa sampai segitunya Delta ya? Salah Pak, ya? saya tulis. Menakutkan sekali Pak. Kacau, itu pun tulisannya ngawur tuh, belok-belok nggak karuan, dan artinya dia bilang Ronaldo nggak ada di sini, itu pemain bola kaki. Bukan.
yang bulat ini ada biji di tengah. Oke. Oh, alvokat. Alvokat. Itu 3 hari baru bisa terjawab. Luar biasa. Dan akhirnya bilang belum bisa. Nanti. Belum boleh minum alvokat. Oke. Minumnya lewat infus. Baik. Bisa bayangkan sudah cabut saya punya selang saja, saya belum bisa konsumsi apa. Sadis itu. Masih ada kunang-kunang. Kayak ada binatang-binatang apa terbang Itu ya Pak ya. Hanya saya mengenal ini suster, oh itu yang duduk di monitor mengawasi saya. Saya lagi menulis BAB, saya lagi BAB. Saya ngeliat pelayanan di mana besok. Saya belajar sendiri untuk melayani diri saya. Sebisa apapun. Bisa bayangkan itu tidak main-main. Apakah orang-orang yang mengalami ini bisa bertahan seperti saya? Yang kemudian ketika saya tengok ke kanan, orang yang sama-sama masuk itu sudah diangkut duluan, sudah digotong duluan. Mobil jenazah gitu ya Pak? Nah, sebelah kiri juga tiba-tiba sudah diangkut dengan tangisan dari keluarga. Sudah seperti itu. Baik. Saat itu juga positif itu menyerang kita punya bupati dan teman saya Victor, siapa itu orang Tenggara juga tuh saya kenal. Tapi mereka karena mungkin sudah padat, mereka di rumah. Karantina rumah dengan pengawasan dokter-dokter yang cukup yang cukup ketat. Kecuali saya, Bapak. karena istri saya nggak sanggup di sini. Jadi kita ingin masuk di ICU. ICU rumah sakit Betul. ya Pak. Artinya gitu Pak, menanam yang baik, menuai yang baik, termasuk Bapak sudah mengajarkan mereka pelaku usaha ada dari sini. Ada, ini alam. Mereka memberikan pelayanan yang terbaik juga keluarga anak mereka kepada Bapak saat penanganan medis saat itu Ya. ya Pak ya. Ya. Oke. Bapak ini sebenarnya waktu kita nih kurang ya Pak ya kalau ngobrol sama Pak Kapolres ya yang suka ceriwis gitu kan. Tapi Pak pasti sebagai seorang Kapolres juga ingin memberikan pesan keamanan ya kan, sehingga Merauke tetap menjadi kota yang aman meskipun di tengah-tengah pandemi nih Pak. Apa yang Bapak bisa himbau kepada masyarakat? Bisnis silahkan, tapi hati-hati. Bebas tapi terbatas. Anda punya masker, tangan harus bersih. Anda harus punya jarak seperti ini. Jangan merasa aman terus buka masker sembarangan. Karena varian yang saat ini yang menyerang saya ini, saya tidak tahu. Saya sudah cukup merasa aman, tapi kenyataan itu belum aman. Saya pulang, saya harus semprot saya punya baju. Saya tidak boleh nyentuh anak saya. Saya tidak boleh seperti biasanya mencium istri anak saya. Saya harus steril dulu. Tidak boleh langsung. Pesan juga untuk masyarakat. Betul. Ya, Pak? Ini masyarakat harus pikirkan ini. Karena ini kan kita tidak tahu dia nempel di mana, kita tidak tahu. Kita harus hati-hati benar. Kita sudah hati-hati, orang lain seperti apa? Kalau mereka pergi ke warung-warung, ya warung saya izinkan malam jam 9. Itu tidak boleh nongkrong duduk 1, 2, 3, 4 orang, nggak bisa. Dia hanya nyiapkan apa yang dipesan oleh orang. Begitu orang datang tinggal bawa. Pesan bawa. Take away ya Pak. Tidak punya take away, tidak makan di situ. Ya, kalau satu waktu nanti orang mau belanja di warung, di toko, dia harus punya kartu vaksin. Baik. Ini bukan untuk apa-apa, supaya orang merasa nyaman juga. Dia datang di toko saya, orang ini sudah divaksin belum ya? Nah gitu tuh. Karena kan kasihan, kita tidak tahu varian yang satu ini kan jahatnya seperti apa. Vaksin membantu untuk menguatkan tubuh kita Iya, ya. saya sudah nonton di TV, lihat di China sekarang. Perkembangan Delta ini sudah nyerang lebih gila lagi. Akhirnya orang yang mau datang ditanya dulu, udah vaksin? Kamu udah vaksin belum? Di China. Kalau belum vaksin, ya coba. Akhirnya yang belanja yang punya kartu itu. Artinya itu keadaan dan pilihan terbaik di saat pandemi Iya, ya Pak ya. supaya kita saling, supaya kita saling. Saling aman. Betul. Ya, aman. Datang nggak perlu diukur-ukur lagi, sudah langsung ambil cuci tangan. Betul. Dia masker sudah bagus, sudah. Betul. Dia udah stay dengan itu. Dia udah tahu dia aman, dia punya panas. Kalau lagi panas dia langsung mundur. Betul. Saya lagi panas, lebih dari 37 derajat di belakang. Iya, karena kalau dia melindungi diri sendiri mau tidak mau dia Bahaya juga untuk melindungi orang lain juga kan Pak. Betul, betul. Oke, baik. Dan saya salut dengan tenaga medis luar biasa yang ada di Merauke. Ini ucapan terima kasih Bapak ya. Itu saya hormat. Baik. Saya tidak pernah melupakan kebaikan mereka. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa nih cerita Bapak boleh mengajarkan kita bagaimana kita harus prokes, protokol kesehatan dijaga, ya kan? Dan juga tetap menjadi pelaku usaha mandiri yang luar biasa khususnya untuk masyarakat lokal Papua ya Pak ya. Papua. Seperti beberapa contoh yang sudah
Bapak jelaskan, dan yang terakhir Bapak jangan lupa minum kopi untuk Ya. Sang Haji ya Pak ya. Oke, dan saudara, oke kita tos dulu Pak untuk mengakhiri kebersamaan kita. Sampai di sini dulu Sapa Merauke bersama Kapolres Merauke, Bapak Untung Sang Haji. Semoga ini bermanfaat. Kita akan ketemu di lain kesempatan lagi. Tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Kakak Frank.